Wa aqimus sholat, dan tegakkanlah sholat. Karena sholat itu sifatnya tegak berarti hidup. Kalau hidup pasti ada roh, rohnya itu adalah niat lillah. Ketika orang beribadah sudah sesuai dengan gerak-geriknya sesuai dengan aturan Allah dan Rasulullah, tapi kalau batinnya tidak lillah, maka tidak dinilai sebagai nilai ibadah. Maka Allah katakan fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Karena itu tadi, karena apa? Riya, niatnya hanya untuk manusia. Nah ini kembali lagi cara mengatasi supaya terkontaminasi tadi hilang. Tegakkan sholat, jangan kerjakan sholat tapi tegakkan sholat. Nah, sholatnya ya apa? Sholu kama ra'aitumu nih usolli. Muni ini gak tak gandeng. Jadi khawatir dari muni ku ya cara Jawa kok ngomong. Ra'aitum ya jane kok arep ya. Ra'aitumu nih. Ini diri objeknya. Tadi sholat toh sira kabeh kaya dene sira kabeh ndelok aku sholat. Nah, sholat Rasulullah kayak apa? Dilihat kuliah fi'liyahnya kayak apa, gerakan dan ucapannya kayak apa, kemudian batinnya kayak apa. Ya itu tadi lahir batin, makanya hidup. Disuruh hidupkan bukan kerjakan. Tegakkan sholat. Kemudian yang terakhir itu punya gini. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kamu menjadi orang musyrik. Musyrik itu ya apa? Musyrik itu detail guys. Bahkan Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan dalam firman-Nya, sing sopone wong nglakoni syirik. Syirik itu perbuatannya. Nek musyrik itu berarti orangnya. Sopone wong sing nglakoni syirik ora bakal diampuni dosane. Niki Allah dawuh ngoten. Dalam Quran surat 4 ayat 48. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain syirik 5 jasa kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi di sini yang dimaksud adalah sebelum mati jangan kita melakukan syirik. Jadi kalau melakukan syirik sebelum mati kita harus bertobat. Contohnya siapa yang bertobat? Umar bin Khattab itu gembongnya musyrik. Ya, luar biasa. Tapi setelah tobat, bahkan Rasulullah mengatakan seandainya ada Nabi ya Umar bin Khattab ini orangnya. Tegasnya membela Islam itu setelah tobat. Hilang semua itu. Kemusyrikan yang dosa paling gede. Ajaran yang diajarkan oleh Allah mulai dari Adam sampai Nabi kita Muhammad ya satu itulah ilah Allah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Ya, makanya Allah itu kita harus ngerti apa yang dibenci oleh Allah. Yang dibenci Allah adalah perbuatan syirik. Nah syirik itu ya apa? Syirik itu macam-macam. Dari ucapan kita bisa jatuh syirik. Panjenengan dulu dengan bapaknya arek-arek atau ibunya arek-arek sebelum nikah haram. Tapi setelah menikah kobil tu nikah batas wijahat. Baca Pak Wajid. Ini nikah ini. Jadi apa? Jadi halal. Karena apa? Ucapan. Itu banyak ucapan. Mandine ucapan. Lah sekarang misalnya saya datang ke rumahnya Bu Nur Laili. Atas kehendak Allah, bener nggak itu? Bener. Dan atas undangannya Bu Nur, bener nggak? Halo? Bu Nur, saya tadi datang ke sini atas kehendak Allah. Dan atas kehendak undangannya Bu Nur, bener nggak itu? Betul. Itu syirik. Syirik gitu. Makanya ucapan bahaya, jangan dari bapaknya ada. Karena ucapan jadi halal, asalnya haram. Berarti karena apa, Pak? Karena apa? Yang benar, saya datang ke sini ini adalah karena takdir Allah, kehendak Allah ya. Kemudian, bukan dan. Kalau dan berarti menduakan. Kemudian atas kehendak undangan itu baru tidak syirik. Makanya luar biasa itu. Kalau kita nggak belajar itu nggak ngerti. Ya, ada lagi, kita biasa bisa menuhankan orang alim tanpa kita sadar. Ya, pernah ada orang Nasrani itu datang kepada Rasulullah, namanya Adi. Itu menggunakan kalung salib berbahan perak. Lalu oleh Rasulullah dibacakan surat 9 ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum
arbabam min dunillahi wal masiha Isa bin Maryam. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan orang-orang alim mereka itu menjadi Tuhan selain Allah, dan menjadikan Isa putra Maryam juga sebagai Tuhan selain Allah. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali hanya menyembah kepada Tuhan yang esa, Maha Suci Allah Subhanahu amma yusyrikun. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Lalu setelah Nabi membacakan itu, Ati tadi protes. Kira-kira bahasanya begini, bahasa kita ya. Wahai Rasulullah, saya itu tidak pernah rukuk dan tidak pernah sujud kepada orang alim saya. Terus Rasulullah menjawab, bukankah orang alim kamu itu berani menghalalkan apa yang telah Allah haramkan dan kamu mengikutinya? Dan bukankah orang-orang alim kamu itu berani mengharamkan apa yang telah Allah halalkan dan kamu mengikutinya? Betul Rasulullah, itulah musyrik. Coba, gini-gini karena kita nggak sadar mengikuti orang alim kita, tapi orang alim itu berani merubah hukum Allah. Lah orang bisa juga, orang alim kok bisa berubah ya? Apa bisa disuap? Oh bisa. Kenapa nggak bisa? Dicontohkan dalam Quran itu ada namanya Bal'am, itu seorang alim juga profesor, corona saiki, intelek. Nah, tapi dia terpedaya oleh dunia. Nah, dia disuap supaya melakukan kemauan yang menyuap itu tadi. Nah, melakukan yang menyuap itu kemauannya supaya menghancurkan orang beriman. Itu dituruti karena apa? Tergiur oleh kilauan dunia. Akhirnya sampai dia itu berdoa, karena doanya mandi ngerti Ismul Azam, ngerti rasanya itu mau ini makbul itu ngerti. Ya. Akhirnya apa? Setelah dia berdoa, ilatih itu keselio, mendoakan kehancuran orang beriman, terbalik menjadi kebaikan orang beriman. Diputar oleh Allah. Ya akhirnya seperti itu apa? Kita kepada Allah kama salil kalab. Fama saluhu kama salil kalab. Perumpamaan mereka seperti anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Jika kamu halau anjing itu menjulurkan lidahnya, atau kalau kamu diamkan anjing itu juga menjulurkan lidahnya. Faksusil kososo, ceritakanlah kisah itu. La alahum yatafakkarun, akan mereka mau berpikir. Orang alim bisa disuap, apalagi kita. Apalagi di lokasi pemilu ya. Ladangnya suap. Maksudnya disuap itu apa? Orang yang tidak berhak, tidak boleh dipilih oleh Allah, kemudian kita disuap, disuruh memilih, kemudian kita turuti, suap. Karena suap itu tidak jauh beda dengan hadiah, hampir mirip, tapi tidak sama. Ya. Kalau hadiah, misalnya yang harus dipilih itu si A, menurut kriterianya Allah si A, terus disangoni milih si A, benar menurut aturan Allah dan Rasulnya, ini namanya hadiah. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, disuruh milih itu karena disuap, itulah suap. Jauh beda. Jadi sekarang harus kita tahu. Itu, ya. Makanya hal seperti ini harus kita pahami bahwa syirik itu seperti itu. Yang terakhir syirik itu mengatakan begini. Wala takunu minal musyrikin, jangan kamu menjadi orang musyrik. Itu musyrik itu kayak apa? Ternyata memecah belah agama kita, bangga dengan kelompok-kelompok kita, tidak membanggakan keimanan kita, yang dibanggakan kelompok kita, itu ternyata syirik. Maka ayat 32 surat 30 tadi, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Ini musyrik. Tanpa kita sadari, nah roh nyembah patung itu gampang, yang gini-gini jarang. Ya, maka kebanggaan sekarang orang ini banyak tidur. Islam dipecah, Islam Nusantara, nah, kayak aku Islam Nusantara ini. Udeng. Islam moderat, Islam radikal, Islam Pancasila,
Islam berkemajuan, macam-macam. Akhirnya masing-masing kelompok ini bangga dengan kelompoknya. Akhirnya lemah. Islam di Indonesia itu mayoritas. Sak dunia itu paling besar. Makanya aku muncul dipecah-pecah supaya Islam nggak kuat. Jadi Islam yang mayoritas seperti itu tidak pernah mengurus bangsanya sendiri sesuai dengan kemauan Allah dan Rasulullah. Tidak pernah. Pernah dulu awal-awal bangun Indonesia itu dengan satu kalimat, 7 kata, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Masih berbau Islam. Protes bahwa Nasrani. Tak gelem. Kudu dihapus, mereka dihapus di negara diri. Umat Islam toleransi. Ya wes, tapi diganti dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi perannya orang Islam itu sangat besar sekali, tapi sekarang banyak dinafikan. Umat Islam itu kok nggak punya peran apa-apa. Bahkan dijadikan masalah orang mayoritas, tapi rasa minoritas sekarang. Apalagi sekarang ini ono tak ceritanya kedawan kali. Kedawan. Ngancam-ngancam pembunuhan barang. Ngeri melihat itu jatuh. Dipecah-pecah macam pada apa. Ano imbuhan mana? Ojo ngomong politik no di masjid. Itu mereka asa semua. Contoh. Politik itu masuk Islam apa enggak? Kalau pemilu, milih presiden itu wilayah politik. Ya. Nah, Islam juga mengajarkan begitu. Cara milih pemimpin, berarti Islam mengajarkan politik. Apa buktinya? Kita begini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Hai orang beriman, jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Sekarang berubah menjadi teman setia karena kisruh-kisruh dulu itu. Nah, panjenengan lihat terjemah yang dulu mesti terjemahannya pemimpin. Itu sekarang sudah mengalami rekayasa seperti itu supaya tidak dijadikan pemimpin wedi. Nah, kenapa orang dilarang ngomong politik di masjid? Rasa ketakutannya luar biasa. Wedi Islam ini bangkit gitu. Itu yang terjadi sekarang. Itu terjadi sekarang di Indonesia. Ya, maka ke depan itu sebenarnya kita harus sadar bahwa kita itu sedang dikerjain. Ya, umat Islam gak punya peran apa-apa. Merasa minoritas padahal mayoritas. Jadi yang kita banggakan itu jangan kelompok kita, tapi yang kita banggakan adalah keimanan kita. Karena Allah sudah mengatakan, ya ayuhan nas inna akramakum ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu itu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, untuk hanya saling kenal mengenal. Yang paling baik inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling baik di antara kamu, paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Jadi yang dibanggakan ketakwaan kita, bukan kelompok. Kalau kita banggakan kelompok pasti pecah. Tapi kalau kita banggakan keimanannya, mereka semua adalah saudara kita. Cuma kelompok-kelompok ini adalah alat atau wadah perjuangan Islam. Kalau kita pahami seperti itu, kita kuat. Kalau kita pahami nih kak, kelompokku nggak benar, pasti pecah. Itu yang terjadi sekarang. Untuk jadi ngomong-ngomong macam ngomong politik, terus akhlak ngomong dikir macam-macam. Oh yang wis pegel, ya. Nah, caranya kita saya termawon. Karena sudah pegel, umur terus tidak kusuk, jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa dilanjutkan untuk mempertahankan silaturahmi ini, persaudaraan kita, dan diantara guru-guru Muhammadiyah sing paling hebat ya sekarang ini. Lain-lain nggak punya grup. Ya, kalau kita punya grup dan ada pertemuan-pertemuan khusus seperti ini. Mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala tabi'ina tabi'i tabi'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khabbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermanten. Mesin aset, Pak.